Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Halo pemirsa di seluruh persada Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Doni The Kaiser malam ini bisa kembali menyapa Anda dengan harapan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program Anda, Merah Putih. Di atas rel baja berlari ambisi menembus waktu, menantang janji. Di balik gemuruh suara mesin ada tanya, siapa yang benar menanggung beban ini? Wush melaju membawa nama, proyek kebanggaan, simbol kuasa. Dan bila utang jadi harga kemajuan, mampukah generasi menembus harapan? Bila presiden berkata, saya tanggung jawab, adakah sistem yang ikut kuat? Atau hanya satu tubuh yang memikul sebab? Kata-kata ini menarik dan menjadi salah satu pernyataan pembuka kita untuk berdiskusi malam ini. Dan kalau Anda bertanya-tanya kenapa saya agak canggung membacanya, itu bukan kena naskahnya, tapi kena mata saya sudah plus. Ya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam program Merah Putih, disiarkan langsung dari Studio Nusantara TV di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain melalui layar Nusantara TV, saksikan juga program kami melalui live streaming di channel YouTube kami, Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan apabila ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, diskusikan, silakan tuliskan di kolom komen atau kolom chat dalam channel YouTube kami. Kita langsung diskusi terkait dengan utang wush tidak masalah, Presiden Prabowo tanggung jawab. Kami hadirkan narasumber langsung di Studio Nusantara TV Jakarta dan juga kami hadirkan melalui sambungan Zoom. Di sebelah kanan saya sudah hadir tenaga ahli dari kantor staf Presiden, Ibe Ilham Malik. Mas Ibe, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Tetap semangat? Tetap semangat. Semangat secepat wush. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Kemudian juga hadir bersama kami Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Tetap sehat. semangat? Semangat selalu. By the way, Anda berdua sudah pernah coba naik wush belum? Sudah. Benar? Benar. Sudah berapa kali? Udah 5 kali. 5 kali? Luar biasa. Pancasilais sejati. Kalau Anda berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Karena saya tinggal di Bandung. Oh, kantor di Jakarta. Luar biasa. Jadi merasakan betul manfaat dari wush itu. Wah, ini salah, ini endorser nanti ini jadinya. Tapi nggak apa-apa, ini menarik. Karena saya butuh testimoni Anda berdua, karena saya sendiri belum ada kesempatan untuk menikmati wush itu. Oke, kita juga nanti akan berbincang dengan staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra, dan saya tengah menanti kehadiran analis kebijakan publik, Darmaning Tias atau Ki Dharma, yang sebentar lagi akan hadir bersama kita. Agak telah dikit karena beliau nggak naik wush ya. Oke, baik pemirsa, sebelum berdiskusi lebih jauh, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo lagi-lagi menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUS tak ada masalah. Dengan nada tinggi saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru pada Selasa 4 November kemarin, Prabowo mengatakan siap pasang badan untuk mega proyek perkeretaapian ini. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab.
Jaminan dari orang nomor satu di Indonesia ini tentu saja menjadi angin segar, sekaligus menegaskan bahwa proyek infrastruktur raksasa ini akan terus berjalan tanpa hambatan finansial yang berarti. Prabowo pun memastikan pemerintah akan menanggung pembayaran utang HUS sebesar 1,2 triliun tiap tahunnya. Presiden sekali lagi menegaskan dalam konteks pelayanan transportasi umum atau publik, kita atau pemerintah tidak boleh menghitung untung ruginya, tetapi pada manfaat yang akan didapatkan oleh rakyat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, usai bertemu Presiden mengatakan sudah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Danantara. Pemerintah menegaskan negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek kereta cepat yang diberi nama WUS tersebut. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara ada sejumlah opsi, ya, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, begitu. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing. Rakyat tak perlu khawatir, bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban rakyat. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita mulai diskusi pemirsa, dan saya sudah hadirkan juga analis kebijakan publik Ki Darmaning Tias. Ki Darma, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, harusnya tadi naik bus ke sininya Ki, biar cepat. Belum ada jalurnya masalahnya. Nanti kita minta, oke. Dan juga terhubung melalui Zoom yaitu staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Mas Zaki. Ya, selamat malam. Apa kabar? Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Mas Ibe dulu. Mas Ibe, bagaimana menafsirkan atau menerjemahkan statement Presiden saya pasang badan? Artinya semua urusan sudah selesai kan? Semua yang sudah dibicarakan di berbagai forum, semua pihak juga sudah mendiskursuskannya, dan dugaan-dugaan apa yang muncul di publik juga sudah kita dengar di mana-mana, dan ternyata di muaranya Presiden menyatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab Presiden. Jadi artinya harusnya selesai. Semuanya harusnya selesai. Harusnya kita nggak usah diskusi lagi malam ini ya. Mungkin dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada publik kan, bahwa ini tidak perlu menjadi diskursus yang dibawa ke ranah-ranah lain. Ini adalah isu soal pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Jadi kita fokusnya mengarah ke sana. Oke, tapi kenapa masih ada kemudian dialektika yang berkembang di masyarakat terkait soal ini? Ketika Presiden sudah menyatakan dengan terang benderang dan jelas, analisa Anda arahnya kemana sebenarnya? Mungkin karena tidak ada topik lain yang belum muncul juga mungkin. Nanti mungkin Mas Tias bisa mencarikan topik yang relevan untuk bisa didiskusikan. Tetapi kalau terkait dengan kereta api cepat, semua pengamat transportasi, praktisi transportasi, teman-teman yang ada di berbagai lembaga profesi, lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang transportasi, saya kira sangat memahami bahwa memang kita sangat membutuhkan transportasi yang lebih advance. Dan ini kan dimunculkan karena memang dulunya kita meributkan Jakarta yang terlambat menyediakan transportasi. Ya, dalam berbagai bentuk. Jaringan jalannya tidak memadai, lebarnya tidak memadai, public transportnya itu tidak memadai juga, dan semua meributkan bahwa ini terlambat. Nah sekarang kita sudah menyiapkan terlebih dahulu,
Sekarang isunya bukan soal public transportnya, isunya adalah pemanfaatan ruang yang ada di sekitarnya agar bisa berkembang. Tetapi ingat bahwa perkembangannya itu tidak akan tidak akan cepat, pasti butuh waktu yang cukup lama. Dan Presiden telah menegaskan bahwa ini menjadi tanggung jawab beliau, dan ketika beliau sudah menyatakan itu, saya kira seluruh instrumen kebijakan akan bergerak untuk menyatukan semua langkahnya. Oke, Mas Agung, ini adalah statement politik atau apa dari Presiden? Pasti ya, karena beliau kepala pemerintahan, kepala negara, dan hands on gitu dengan masalah. Saya kira secara kewajiban kepala negara dong? Otomatis ya. Karena tapi dampak politikalnya apa? Pertama, sedikit banyak ini membuat pihak-pihak yang selama ini memperdebatkan, memperkeruhkan, itu mestinya bisa tenang dan lebih stabil ya. Bisa nggak kira-kira? Itu semua, dan saya melihat tergantung. Karena kan suka atau tidak WUS ini berkelindan dengan pihak-pihak yang kemarin mungkin belum puas dengan Pilpres 2024, berkelindan dengan kepentingan 2029, berkelindan juga dengan orang-orang yang mungkin belum puas dengan kepemimpinan Presiden ke-7 yang itu dilanjutkan oleh Presiden ke-8, Presiden Prabowo. Jadi kalau ini dianggap selesai masalah, bagi teman-teman yang berpolitik, jauh dari kata selesai. WUS ini hanya salah satu rangkaian, bisa jadi besoknya IKN, bisa jadi besoknya penyelenggaraan bandara yang belum optimal pengoperasiannya, dan hal-hal lain. Dan saya kayaknya kira menunya udah banyak ya untuk tahun ini, tahun depan gitu karena ya? kan ekses keberlanjutan. Tapi it's okay, bagus justru. Kenapa? Tapi Presiden butuh ini nggak sih sebenarnya untuk panggung politik menurut Anda? Ya, saya kira butuh nggak butuh harus dijelaskan, harus disampaikan kepada publik. Merespons. Persis. Karena apa? Karena biar transparansi itu jelas. Terus publik juga melihat pembeda bahwa Presiden ke-8 ini punya leadership style yang beda gitu. Jadi kalau ada masalah, ya udah diambil, diatasi. Keberlanjutan itu akhirnya disempurnakan. Dalam artian yang ya profesional, transparan, akuntabel. Nanti kita bisa dengar Mas Herzaki bagaimana formulasi kebijakan yang dirancang oleh Mas AHY untuk ya mentransformasikan, memformulasikan pertanggungjawaban Presiden tadi supaya apa? Publik lebih tenang, lebih jelas, dan mereka tidak merasa APBN-nya boncos terus. Itu penting dikomunikasikan secara intensif, secara terus-menerus, supaya apa? Persepsi dan opini yang terbentuk nanti ya memang utuh berpihak kepada pemerintahan, bukan lagi kepada pihak-pihak yang tadi mungkin ada yang memperkeruh, ada yang membuat situasi menjadi kurang kondusif seperti itu. Oke, silakan Mas Herzaki dielaborasi apa yang disampaikan